Bapak Ibu yang sempat hadir pada hari ini, perkenalkan saya Dr. Hendrianto. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan pengembasan modul 1.4 budaya positif yang kami pelajari pada pelatihan guru penggerak. Jadi kami akan mengenalkan apa itu budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah budaya positif, tapi belum tahu apa yang ada atau makna dari budaya positif tersebut. Jadi Bapak Ibu, langsung saja, apa makna dari budaya positif, apa contoh penerapannya yang telah kita terapkan. Oke. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi segala perbuatan atau tingkah laku yang positif baik pada lingkungan kelas atau lingkungan sekolah ya, yang dapat yang merupakan kebiasaan-kebiasaan positif yang merupakan kegiatan yang berpihak pada peserta didik. Perubahan paradigma. Kita selaku guru dituntut untuk melakukan proses perubahan dalam proses pembelajaran. Mungkin selama ini dalam melakukan proses pembelajaran kita kurang fokus pada peserta didik. Kedepannya nanti diharapkan
kita para guru dalam melakukan proses pembelajaran itu harus kegiatan pembelajarannya berpusat kepada peserta didik. Ya. Ini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, kemudian mereka memiliki budi pekerti. Kemudian juga tugas guru yang diberikan kepada peserta didik menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru diibaratkan sebagai petani, anak diibaratkan sebagai biji jagung, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian berpihak pada anak. Jadi kedepannya nanti sistem pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran itu harus kegiatan pembelajarannya berpusat kepada peserta didik. Guru hanya sebagai media, jadi lebih banyak siswa yang aktif. Misalkan saja kita menggunakan media atau metode yang kita gunakan adalah metode diskusi. Di sana kita akan tahu ya bahwa misalnya dalam metode diskusi tersebut itu yang dilibatkan atau yang banyak berperan serta dalam kegiatan tersebut adalah peserta didiknya. Oke, lanjut. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi para peserta didik atau para muridnya. Nah, ini teori kontrol Bapak Ibu. Jadi dalam mengantisipasi tingkah laku murid agar tidak terjerumus ke dalam tingkah laku perbuatan negatif, kita harus punya yang namanya teori kontrol yang diajarkan oleh Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ya, yang isinya mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang diajarkan oleh Dr. William Glasser. Jadi kita harus punya kontrol dalam melakukan proses pendisiplinan kepada murid agar nanti kedepannya peserta didik memiliki karakter yang baik, terutama memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oke, ini contoh dari teori kontrol Bapak Ibu yang diajarkan oleh Dr. William tadi. Ya, kita langsung saja berikutnya lagi. Nah, sekarang disiplin. Disiplin itu kita mengajarkan siswa atau murid untuk disiplin, tapi kita selaku guru tidak disiplin sama saja bohong. Jadi kita harus memberikan contoh dulu, memberikan contoh kepada peserta didik tentang disiplin. Misalkan kita harus datang tepat waktu. Kalau kita sudah memberi contoh datang tepat waktu, otomatis siswa akan mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi kita sebagai media memberikan contoh dulu. Apa disiplin itu? Disiplin dikaitkan dengan tata tertib yang ada di sekolah, ya, peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Dan kalau yang melanggar tidak mematuhi tata tertib tersebut atau disiplin, maka dia harus diberikan sanksi atau hukuman. Ya. Hukuman di sini bukan berarti hukuman yang bersifat verbal atau hukuman bagaimana, tapi hukuman yang bersifat mendidik bagi siswa yang melanggar disiplin. Ya, jadi ada proses tahapan pemberian hukum. Jadi langsung jangan hukum yang langsung, tapi harus ada tahapnya, ada prosesnya. Ya, melalui peringatan, melalui diberi nasihat dulu. Jadi jangan langsung diberikan hukum yang bersifat lebih berat. Jadi kalau dia melanggar disiplin atau peraturan sekolah. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah motivasi yang ada dalam diri siswa agar mereka dapat mengikuti atau mematuhi peraturan yang sudah ada pada lembaga pendidikan, dalam arti peraturan ada di sekolah kita. Ini teori motivasi. Jadi untuk menimbulkan rasa disiplin pada murid, mereka harus ada motivasi ada yang ada dalam diri peserta didik tersebut. Jadi harus ada motivasinya.
Jadi motivasi untuk berubah, motivasi untuk lebih baik, ya. Jadi akan berpengaruh terhadap disiplin yang akan dilakukannya. Ini mulai budaya positif Bapak Ibu, ada hubungannya dengan peraturan kelas, keyakinan, kemudian lingkungan positif. Jadi ada 3 kategori dalam budaya positif. Yang pertama lingkungan positif yang mendukung, kemudian keyakinan, kemudian peraturan kelas. Nah sekarang kita akan lihat di sini apa itu keyakinan kelas, apa itu hukuman, apa itu penghargaan. Jadi kita sering memberikan hukuman kepada siswa, kita sering memberikan penghargaan kepada siswa. Kalau hukuman berarti sudah jelas dia melakukan kesalahan, kita memberikan hukuman. Tapi saya katakan tadi tidak harus hukuman berat, ada proses tingkatan pemberian hukuman kepada siswa. Kemudian kita juga dapat memberikan penghargaan bagi siswa yang melakukan hal positif atau hal yang bagus. Misalkan di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada waktu COVID kemarin? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ataupun proses pembelajaran? Kemudian misalkan lagi mengapa di sekolah kita diberlakukan gerakan 3M, salam, senyum, sapa. Jadi kita melihat, memantau peserta didik yang melakukan kegiatan tersebut. Kalau dia mengikuti, maka kita memberikan penghargaan kepada mereka tersebut. Dan bagi mereka yang melanggar, kita dapat memberikan sanksi atau hukuman, tapi yang bersifat mendidik. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Misalkan Bapak Ibu, kita punya kelas pengajian, kita buat kesepakatan di kelas tersebut. Misalkan Bapak masuk, kita harus konsekuen. Pertama, harus masuk tepat waktu gurunya, harus berhenti juga Bapak ngajar tepat waktunya. Kemudian kalau Bapak menjelaskan, yang lain dia. Itu adalah keyakinan yang kita buat dalam proses pembelajaran kita lakukan. Kemudian selama Bapak menjelaskan, kalau ada yang akan bertanya silakan mengangkat tangan. Itu termasuk keyakinan atau peraturan yang terbuat di kelas masing-masing. Jadi bukan berarti kita masuk kelas ada peraturan Bapak Ibu. Ada peraturannya, ada langkah-langkahnya agar selama proses pembelajaran itu tertib. Siswa aktif, siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Nah sekarang bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas? Jadi pembentukan keyakinan kelas bisa dilakukan antar guru atau dengan siswa, atau antar wali kelas dengan siswa. Jadi semua jenis peraturan yang berlaku dalam proses pembelajaran saat guru tersebut berikan materi. Jadi misalkan pelajaran Pak Samsul ekonomi. Nah jadi diberikan kesepakatan, Bapak masuk jam sekian, Bapak nanti akan keluar tepat waktu. Itu yang dibuat pertama. Kedua, selama Bapak menjelaskan silakan diperhatikan dulu. Kedua, kalau ada yang bertanya silakan angkat tangan. Itu merupakan keyakinan atau kesepakatan kelas atau peraturan kelas yang kita akan berlangsungnya proses pembelajaran. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Jadi tidak harus dia masuk kita buat keyakinan kelas, tidak. Boleh pakai yang lama yang sudah kita buat. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curahan pendapat mereka. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu kalau ada perubahan mau diganti. Ya. Jadi pada saat pelaksanaan ulangan bagaimana keyakinan kelasnya itu bisa diganti. Bapak Ibu, lanjut. Nah ini ada peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Siswa ke perpustakaan mengembalikan buku ke tempatnya. Dia tidak sudah punya keyakinan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, peraturannya. Maka keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Contoh lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinannya apa? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinannya? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Apa keyakinan yang muncul atau kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Kemudian gunakan masker.
Apa tujuannya? Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa tujuan atau kebajikan yang dituju adalah demi keselamatan dan juga demi keamanan. Ini Bapak Ibu. Nah sekarang dihukum oleh penghargaan. Jadi pemberian hukuman itu bisa berlaku dalam jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian hukuman yang bersifat penghargaan. Kemudian ada juga penghargaan tapi tidak efektif. Kemudian penghargaan yang merusak hubungan. Itu tentang proses pemberian hukuman kepada siswa yang melanggar disiplin Bapak Ibu. Jadi kita ambil yang simpel saja, pemberian hukuman jangka pendek dan jangka panjang. Tapi saya katakan tadi, hukuman jangan terlalu keras, hukuman yang bersifat mendidik Bapak Ibu, memberikan kepada peserta didik. Ya. Oke, ini contoh misalkan tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nanti ingat terus apa itu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa konsekuensi atau hukuman kalinya? Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalinya? Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman. Apa hukuman kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi hukuman? Konsekuensi, oke betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk hukuman. Itu beda antara hukuman sama konsekuensi Bapak Ibu. Oke. Nah ini ada contoh lagi bijakannya nah. Yang di soal tadi bijakannya Bapak Ibu. Tidak ada hukum, ada konsekuensi. Oke. Apa beda antara hukuman dengan konsekuensi? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan. Konsekuensi bersifat tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mereka menyesuaikan diri. Ya. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, itu bedanya. Selanjutnya kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu beda Bapak Ibu antara hukuman sama konsekuensi. Terakhir kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu beda Bapak Ibu antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Kita manusia, ya, guru ataupun siswa, kita punya yang namanya kebutuhan dasar. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar yang harus kita punya. Pertama adalah kebutuhan cinta kasih, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kemudian kebutuhan survival atau kebebasan. Ya. Itu ada 5 kebutuhan yang kita semua harus punya. Kita butuh kebebasan, kita butuh kesenangan, kita butuh penguasaan, kita butuh dicintai oleh orang lain. Ya. Jadi ada 5 kebutuhan yang memang harus kita punya. Ini beberapa contoh kebutuhan, ya, bahwa kita punya beberapa kebutuhan dalam hidup. Dan memang kita tidak bisa menyangkal bahwa yang namanya kebutuhan itu ada dalam diri kita Bapak Ibu. Ini mengenai tindakan, proses, ya, tindakan konteks penerapan disiplin positif, ya, dari Ibu Ani, ya, tentang siswa yang melanggar aturan. 5 posisi kontrol, ya. Jadi guru kita punya 5 posisi kontrol Pak Ibu. Jadi kita guru, pertama kita sebagai penghukum, kita juga sebagai pembuat merasa bersalah, guru juga sebagai teman,
guru juga sebagai pemantau, guru juga sebagai manajer. Jadi ada lima kontrol yang harus kita punya. Bukan hanya kita sebagai guru penggerak, tapi kita sebagai guru harus punya 5 kontrol ini. Pertama, kita guru sebagai pemukul siswa yang melanggar aturan. Kedua, atau melanggar disiplin. Guru sebagai pembuat merasa bersalah kepada siswa yang merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Kemudian terakhir ada restitusi. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih bagus. Ya, menciptakan kondisi murid yang merasa bersalah, ya, diciptakan kondisinya sehingga dia tadi untuk ada usaha untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat sehingga kedepannya nanti diharapkan siswa atau murid yang melakukan kesalahan tersebut akan dapat menjadi lebih baik lagi dan juga dapat memperbaiki ataupun tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang dia lakukan. Itu adalah restitusi. Ada 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Pertama. Kedua, ciri restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan, menawarkan bukan dipaksakan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan untuk mencari kesalahan, tapi penyebab melakukan kesalahan. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Karakter peserta didiknya. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi, ya, bukan mencari sebab masalah tapi mencari jalan keluarnya. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi agar dia bisa memperbaiki kesalahan yang ada pada dirinya dan dia dapat kembali aktif, kembali bagus lagi dalam lingkungan sekolahnya. Ya, Bapak Ibu, ada segitiga, ya, ada segitiga apa kembali namanya? Segitiga. Iya, segitiga restitusi. Jadi di sini kita selaku guru, ini ada Ibu Fatma selaku guru BK, Fatma. Jadi kami yang ikut guru penggerak bukan kami melangkahi tugas guru BK bukan ya. Jadi kami juga diajari belajar untuk menyelesaikan masalah yang ada pada siswa. Jadi mungkin kalau bukan baru tahu ini bahwa untuk menyelesaikan masalah pada siswa kita ada namanya langkah-langkah, ada segitiga restitusi Fatma. Jadi Bapak Ibu juga. Kita harus paham apa itu segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Ada langkah pertama menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalkan siswa melakukan kesalahan, ya, melakukan kesalahan, langsung jangan diponis, jangan. Kita tanya, mengapa dia sampai melakukan hal tersebut? Mengapa sampai dia melakukan kesalahan tersebut? Itu yang pertama kita tanyakan. Kemudian mengapa dia melakukan tindakan tersebut? Kemudian bagaimana solusinya untuk menyelesaikan kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi dia yang buat masalah, dia sendiri yang mencari solusinya untuk menyelesaikan kesalahan yang dia lakukan tadi. Misalkan dia lambat datang ke sekolah. Mengapa sampai lambat datang ke sekolah? Apa faktor penyebabnya? Kita tanya dulu. Mungkin karena ngantar ibunya, atau mungkin karena ngantar adiknya dulu di sekolah. Berarti ada penyebab dia lambat datang ke sekolah. Dan bagaimana solusinya Bapak Ibu? Kita tawar dia. Jadi bagaimana solusinya? Kira-kira biar kamu tidak datang telat ke sekolah. Kita aja dia berpikir. Mungkin Pak, saya akan duduk pagi bangunnya. Mungkin nanti saya akan pagi-pagi ngantar adik dulu ke sekolah lain. Baru saya berangkat ke sekolah ini. Itu merupakan solusi. Jangan langsung diponis. Kamu datang telat terus, kamu dilarang ikut pelajaran saya. Itu ada hal yang salah. Jadi kita tanyakan dulu, kita panggil dengan menerapkan 3 langkah ini, menstabilkan identitas, tanya siswa yang bersangkutan tentang dirinya, tentang pribadinya, kemudian validasi tindakan yang salah, tanya mengapa sampai melakukan tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan.
untuk berubah menjadi lebih bagus lagi, otomatis punya keyakinan untuk berubah menjadi lebih bagus, menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang menghargai waktu, menjadi orang yang disiplin. Satu pengimbasan dari guru penggerak yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya silakan. Bu Marlinda, Bu Pasma, Bu Panca, Pak Rahman. Cukup jelas? Baik, terima kasih. Semoga yang sudah saya sampaikan dapat diterapkan dalam kegiatan proses pembelajaran, dan semoga juga kegiatan proses pembelajaran yang kita lakukan di sini di SMA Negeri 19 Palembang dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Satu lagi, kalau Pak tanya misalkan selamat pagi merdeka. Oke, siap? Ya. Selamat pagi merdeka. Oke, 2 kali tepuk pramuka. Oke, semangat, bagus ya. Walaupun cuaca agak panas, tapi tetap semangat ya di hari ini. Baik, untuk anak-anak semua, Pramuka SMA Negeri 19 Palembang, hari ini Pak selaku pembina, sebelum kita melakukan latihan rutin, hari ini kita akan mengadakan latihan LTBB. Nanti akan dipandu oleh kakak senior angkatan 17 ya. 17. Pak akan sedikit menyampaikan materi, di mana materi ini bukan hanya berguna untuk lingkungan sekolah kita, tapi juga berguna untuk lingkungan kelas dan juga untuk lingkungan Prasimbel atau Pramuka SMA Negeri 19 Palembang. Oke, ada satu hal atau satu tema yang akan Pak sampaikan mengenai budaya positif. Budaya positif. Nah, sekarang Pak tanya, kalau Pak ngomong budaya positif yang berlaku di sekolah, yang berlaku di kelas, yang berlaku di pramuka, kira-kira apa yang terbayang di benak kamu? Apa itu budaya positif? Dari tadi ada yang tahu? Silakan, Anda. Nyalimi guru kalau ada sekolah. Oke, itu contoh benar. Yang terbayang di benakmu, arti dari budaya positif apa? Silakan, Aisyah. Oke, kebiasaan positif yang dilakukan oleh siswa. Artinya apa? Kebiasaan positif, bukan kebiasaan negatif. Yang apa tujuannya? Untuk meningkatkan karakter siswa. Jadi apa? Menjadi siswa yang berkarakter, yang memiliki apa? Profil pelajar Pancasila. Itu tujuannya. Banyak contoh dari budaya positif. Ada budaya positif yang cepat jelaskan, ada juga tentang keyakinan kelas. Ya. Kemudian ada juga nilai-nilai apa yang nanti kita dapat sesudah kita tahu apa itu budaya positif, apa itu keyakinan kelas. Oke. Sekarang budaya positif. Tadi Anda sudah menyebutkan. Begitu datang ke sekolah, masuk ke pagar, guru sudah menunggu depan. Apa? Salaman dengan guru. Apakah termasuk budaya positif? Termasuk atau tidak? Termasuk. Salaman di depan. Termasuk contoh budaya positif. Satu. Kedua, dari sini silakan. Ya. Memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Itu nanti masuk di dalam keyakinan kelas. Oke, bisa masuk. Jadi kalau guru jelasin jangan kamu sibuk. Guru jelasin ikut juga memperhatikan. Apalagi silakan lanjut contoh budaya positif di lingkungan sekolahmu. Apa? Kegiatan MT pagi, betul. Setiap pagi kita tadarus Al-Quran. Ada kantor di tiap-tiap kelas kan? Nah, itu termasuk apa? Budaya positif lingkungan sekolah. Semua orang mengikuti kegiatan tersebut.
Apalagi? Apalagi? Bertanya saat guru menjelaskan. Bertanya saat guru menjelaskan. Berarti kalau dipersilakan bertanya, silakan bertanya kan? Oke, betul. Tapi nanti masih dimakin apa? Keyakinan ke kelas. Ada lagi? Sholat duha berjamaah atau sholat zuhur berjamaah masuk dalam kategori budaya positif lingkungan sekolah. Ada lagi tidak? Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan jadwal. Misalkan guru kasih tugas minggu depan kumpul, jangan nambah lagi waktu, tambah lagi tugas dengan kumpulkan sesuai dengan waktu yang diminta oleh guru. Itu di keyakinan kelas. Ada lagi yang di lingkungan sekolah. Upacara setiap hari Senin. Betul, upacara setiap hari Senin, contoh budaya positif. Coba katanya, nilai-nilai apa yang terkandung kalau kita mengikuti upacara bendera tiap Senin? Nilai-nilai apa yang bisa kita petik dari situ? Upacara harus mulai tepat pukul 7 atau disiplin satu nilai yang ada di sana. Disiplin. Apa lagi? Kita upacara di lapangan barisan rapi. Nah, apa nama rapi itu? Kompak. Atau apa? Apa? Tata tertib atau kerjasama rapi. Ya kan? Yang namanya upacara rapi kan? Barisan rapi. Apalagi nilai-nilai yang ada dalam upacara tadi? Nilai disiplin, datang upacara tepat waktu. Kemudian upacara tidak main-main, disiplin juga. Ya. Kemudian memperhatikan saat pembina upacara berbicara di depan. Memperhatikan saat petugas upacara melaksanakan tugasnya, menghargai orang lain. Itu yang terkandung di sana. Jadi banyak nilai-nilainya. Apalagi? Contohnya, setiap Sabtu kita senam, masuk nggak? Masuk budaya positif. Senam pagi tambah kekompakan, bergerak bersama kompak kan? Kompak, kerjasama, kolaborasi. Jadi dengan gerakan yang sama dipandu oleh satu orang. Artinya apa? Yang namanya hidup kalau ingin bagus, ingin sukses harus ngikut jalan yang benar, ngikut orang yang benar. Kita senang kan? Ada yang di depan, ikuti gerakan ini, ngikuti gerakan yang bagus. Itu berarti apa? Oke, biar semangat. 2 kali tepuk pramuka. Lanjut. Ada lagi tambahan untuk budaya positif di sekolah? Upacara sudah, sholat zuhur sudah. Apa lagi? Tidak keluar kelas kalau tidak ada guru. Tetap di kelas. Itu apakah termasuk budaya positif? Iya. Masuk budaya positif. Tidak keluar kelas saat jam pelajaran kosong. Ya. Apa lagi? Kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Kemarin yang kelas 11 sekarang kita pernah sama-sama gotong royong nyebut pasir dari sini. Ya, kemarin ya, ngangkat pasir sama Pak sini kemarin. Itu apa? Melatih kerjasama. Ya. Jadi kalau segala sesuatu dikerjakan secara bersama, atau hasilnya akan bagus, akan cepat selesai. Gotong royong, kerja bakti. Apalagi kegiatan apa kalau di dalam pos itu? Memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan musibah. Bansos masuk juga budaya. Kita sekarang lagi mengumpulkan kegiatan bansos untuk Papua ya. Papua. Kalau di sekolah lain bukan Papua dia, sudah Cianjur. Ya. Kita baru Papua, belum Cianjur, belum ya. Nah, ya di tempat lain sudah Papua dia sudah, sekarang di Cianjur, mengumpulkan dana, mengumpulkan bantuan untuk korban gempa Cianjur. Ya, oke itu. Jadi sudah paham tentang kegiatan atau budaya positif yang berlaku di lingkungan sekolah. Sekarang kita masuk ke skala kecil, skala kelas, keyakinan kelas.
Ya, kalau tadi budaya positif, sekarang keyakinan kelas, peraturan kelas. Ya, kalau ingin tertib, ingin rapi, kelas tadi harus punya aturan, harus punya keyakinan. Siapa yang buatnya? Guru mapel bersama siswa atau wali kelas bersama dengan siswa. Contohnya apa? Contoh dari keyakinan kelas, aturan kelas yang kamu buat dewek atau buat sendiri, yang tujuannya untuk meningkatkan kreativitas kamu di kelas. Apa contohnya? Ya, Piket setiap hari, Pak. piket setiap hari, menjalankan tugas piket setiap hari. Piket sesuai dengan jadwal. Termasuk keyakinan kelas itu? Iya. Satu. Apalagi? Membayar kas setiap minggu atau per bulan. Membayar kas kelas. Oke, betul, masuk keyakinan kelas. Kalau sudah menjadi itu kesepakatan kamu, harus dilaksanakan, dijalankan. Membayar kas kelas. Ada lagi dari sini? Ayo. Ada tak? Ada tak? Apa? Mengeluarkan saat guru mengajar. Menjelaskan saat guru menjelaskan, betul. Termasuk contoh keyakinan kelas. Ya, ada guru yang menjelaskan dipotong. Selesaikan dia menjelaskan, sudah dia menjelaskan, dia mempersilahkan waktu untuk bertanya, baru kamu bertanya jawab. Ada lagi? Yang di kelas ini, yang di kelas udah di kelas. Lagi baru yang ketiga terakhir masuk di lingkungan pramuka. Apa? Yang di kelas? Ya, Tidak bermain HP saat jam pelajaran. tidak bermain HP saat jam pelajaran itu. Keyakinan kelas, dibuat aturan. Dibuat aturan, Pak juga sama. Jangan menggunakan HP atau jangan bermain HP saat Pak menjelaskan. Dibuat aturan. Nah, aturan yang sudah dibuat, yang sudah disepakati harus dijalankan. Ya, kalau Pak dulu main HP, Pak tahan minggu HP-nya. Tahunan. Ulang lagi orang yang sama, Pak tahan sebulan. Ulang lagi orang yang sama, tidak balik. HP-nya dibalik. Ya, itu aturan yang dibuat antara guru mapel bersama siswa, atau antara wali kelas bersama siswa, atau antara wali kelas, guru mapel, dan juga siswa. Jadi baku aturannya sudah itu baku. Tapi kalau tadi guru teknik rekor sudah setiap mapel dia punya aturan sendiri. Misalkan di pelajaran kimia ada aturan sendiri, aturan sendiri. Di pelajaran fisika punya aturan sendiri. Matematika ada aturan sendiri. Cuma kalau tidak mau ribet tadi, jadi sampaikan pendapat dari masing-masing guru ke dalam forum kelas bersama wali kelas. Jadi poin-poin yang ada pada setiap guru mapel disampaikan sana, diketik, ditempel di kelas. Ini keyakinan kelas kami. Setiap mapel intinya sama. Nah, jadi itu pakai. Ya, salah satu materi yang pada dalam kegiatan ini adalah nanti kita harus punya keyakinan kelas. Ya, punya keyakinan kelas, punya aturan kelas. Apalagi contohnya, misalkan keyakinan kelas itu atau peraturan kelas. Selain tiket, memperhatikan guru menjelaskan, tidak memotong guru saat ngomong, itu masuk tiket kelas. Ada lagi? Ada lagi? Habis? Ya? Meminta penjelasan ulang jika tidak benar. Betul. Kalau kurang paham, jangan diem. Ditahan ke tidak ngerti, jangan. Bertanya sama guru, Pak, saya kurang paham, Pak, tolong diulangi. Ya, Pak, saya kurang mengerti, Pak, tolong diulangi. Ya, Pak juga sama. Apalagi pada saat musim COVID kemarin, ya, kita belajarnya pakai yang namanya HP, pakai media sosial, pakai Google Meet, ya. Itu Pak jelaskan, kalau tidak paham di sini jelasin Pak, yang Pak jelaskan materinya, silakan bertanya, boleh datang ke sekolah, boleh chat Pak, ya, Pak terima sebatas untuk menanyakan masalah pelajaran. Pak terbuka, walaupun lambat dibalas, pasti balas. Tanya Pak, bahkan ada yang chat jam 11 malam, nanya pelajaran balas. Ya itu berhubungan dengan pelajaran. Oke, cukup untuk yang keyakinan kelas. Sekarang kita ambil contoh yang di kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka, ya. Hari ini kita latihan pramuka.
Oke, sebelum lanjut budaya positif di lingkungan pramuka, kita tepuk pramuka 2 kali. 2 kali tepuk pramuka. Oke, terakhir materi kita tentang budaya positif di lingkungan pramuka. Nah, ya, Pak yakin pramuka ada aturan juga kan? Ada aturan yang harus kamu ikuti. Salah satunya latihan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Itu adalah aturan atau keyakinan yang harus kamu jalankan kan? Iya tidak? Iya kan? Nah, jadi kamu mengikuti aturan. Datang latihan pramuka setiap hari Selasa dan Kamis. Apalagi, ayo, yang berhubungan dengan pramuka, silakan sebutkan dan tahu. Contoh aturan atau keyakinan dalam lingkungan pramuka yang sudah kamu rasakan selama ini. Ayo, silakan sebut. Ayo, apa? Silakan. Ya. Latihan LTBB. Termasuk apa? Budaya positif. Termasuk aturan dalam pramuka. Apa manfaat kamu latihan LTBB? Latihan apa itu? Melatih kerjasama. Melatih kerjasama dengan tim, betul. Ada lagi? Melatih kedisiplinan. Kedisiplinan, betul. Disiplin, kerjasama. Ada lagi? Kekompakan. Kekompakan, betul. Disiplin, kerjasama, kekompakan. 3 poin itu, 3 nilai itu. Nilai tadi itu terkandung kalau kita latihan LTBB di pramuka. Ingat, ada 3 nilai di sana. Yang terkandung dalam materi LTBB ada 3 nilai. Pertama, kedisiplinan. Kedua, kekompakan. Kemudian kerjasama. 1. Ada lagi ini pramuka. Membayar iuran. Membayar iuran. Nah, ya, iuran. Iuran tidak boleh bersifat memaksa. Ya, tidak boleh memaksa, semampunya. Tapi kalau sudah disepakati, misalkan seminggu sekali atau setiap latihan kita bayar iuran sebesar Rp1.000. Sudah dibakukan kan? Sudah disepakati. Ada ya? Kalau sudah disepakati harus dijalankan. Ya, sudah terjadi kesepakatan untuk angkatan 18. Setiap kita latihan hari Selasa atau seminggu sekali saja lah. Seminggu sekali bayar iuran itu sebesar 2.000 seminggu bayar. Seminggu saja, atau nanti dibayar setiap Selasa 1.000, tiap Kamis 1.000, atau langsung seminggu 2.000. Ya, kalau sudah disepakati, sudah dibuat dalam aturan, harus dilaksanakan. Iuran, apalagi? Ya, piket ruangan, piket ruangan pramuka sesuai jam betul. Apa tujuan piket tadi? Disiplin. Apalagi? Menjaga kebersihan nilai di sana, ya. Apa namanya itu menanamkan nilai kebersihan. Apalagi jalan tiket tadi, kebersihan masuk, kerjasama, ada mungkin tiket sendirian. Saya ada lebih dari 1 orang kan. Nah, apalagi jadi pramuka. Apa contohnya? LTBB sudah. Kita pramuka punya kegiatan marching band. Nah, kira-kira nilai apa yang dapat diambil dari latihan marching band atau drum band tersebut? Kalau yang mukul alatnya tidak kompak, bagus tidak musik yang kedengeran? Jadi apa? Nilai di sana kekompakan. Nilai kekompakan di sana, nilai kerjasama. Itu dalam materi latihan sampai atau latihan event. Apalagi? Ayo ikut. Apalagi? Apa? Ayo, apa? Kemah Pak. Kemah Pak. Kemah. Nah, ya kalau kita ikut kemah. Ini belum pernah kemah ya? Belum pernah kemah ya? Baik, insya Allah bulan Januari. Ya, kalau di ACC kita akan mengadakan kemah persami, perkemahan Sabtu Minggu. Persami, sekarang kita tes pengambilan bantaran. Rencananya nanti di Pratap. Tapi karena kamu belum ambil ban ini, jadi Pak usul nanti di bulan Januari saja, pas masuk minggu kedua, minggu ketiga,
kita ngadakan persami perkemahan Sabtu Minggu di sini. Ya, jangan khawatir. Pak dampingi. Ya, Pak sama Bu Penawar itu. Kami nunggu di sini, kami nginep di sini. Jangan khawatir. Ya. Oke, persami atau kegiatan perkemahan kira-kira nilai-nilai apa, nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam kegiatan kemah? Ayo. Yang bisa kamu tarik di sana. Nilai-nilai apa yang bisa kita tarik dari kegiatan perkemahan? Ayo. Nilai apa? Ayo. Melatih agar menjadi lebih mandiri. Nah, mandiri betul. Mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Belajar hidup di alam. Selama ini di rumah makan dimasak ke, bahkan makan diambil ke orang tua. Sekarang apa? Mandiri, masak sama. Apalagi? Betul, mandiri. Berani dan bertanggung jawab. Berani dan bertanggung jawab. Hidup sendiri, hidup di luar. Nilai kedua dalam kegiatan perkemahan. Betul. Apalagi yang bisa kita ambil hikmah ya dari kegiatan perkemahan apa? Ayo. Ya. Melatih disiplin. Disiplin, betul. Disiplin, ikut aturan. Misalkan disuruh kakak seniornya, besok ikut kemah persami. Jam 2 sudah kumpul di sini. Harus ikuti, disiplin. Mengapa disuruh datang jam 2 siang? Masang tenda, mempersiapkan segala sesuatunya. Itu disiplin. Apalagi? Ayo. Meningkatkan rasa keluargaan antar teman. Betul, meningkatkan rasa keluargaan antar kamu. Benar. Selama ini hidupnya sama orang tua masing-masing, sekarang sama-sama kamu di sini. Ya, meningkatkan rasa kerjasama, meningkatkan rasa kekeluargaan. Sama saling merasakan. Dalam satu kelompok saling bekerja sama, masak bersama, makan bersama, tidur bersama di tenda, kehujanan bersama, kedinginan bersama, gigit nyamuk bersama. Itu di kemah kan? Nah, ya, ada lagi tidak? Ada lagi? Contoh kegiatan atau budaya kecil di lingkungan pramuka banyak. Yang pastinya, walaupun kita kegiatan pramuka, segala kegiatan diawali dengan doa dulu. Sebelum pulang, doa dulu. Nanti sebelum pulang latihan, kalau sudah nanti latihan LTB, balik di lapangan, bela adik sebelum kita pulang, kita berdoa bersama, menundukkan kepala. Doa dulu kepala, baru pulang. Yang langsung baik. Jadi kamu sudah berdoa, secara langsung sudah menerapkan budaya positif. Nanti kalau sudah misalkan sudah berdoa, silakan bubar barisan jalan. Yang tertib, yang teratur, yang rapi. Contoh budaya positif. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Semoga harapan nanti ke depannya kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah, ya. Yang intinya apa? Kalau untuk guru salaman, menerapkan tidak apa? Budaya 3S. Senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam. Ya, senyum, sapa, salam. Jangan ketemu guru indah. Salami. Ya, salami, tunduk, hormat. Tegur gurunya. Di jalan, guru lewat ditegur. Termasuk apa? Budaya positif. Jangan mentang-mentang di jalan lain. Guru cewek apa? Tidak mencerminkan budaya positif. Oke, tegur gurunya. Kemudian kalau misalkan guru lewat, nunduk dikit. Itu sudah terjadi budaya positif. Jadi banyak contoh penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, kita harus kompak sama-sama menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, terutama di lingkungan ekskul pramuka. Ya, latihan disiplin, turun aturan kakak seniornya. Tapi kalau selagi aturan itu bagus, yang dia suruh bagus jalankan. Adik-adik, silakan
sudah ini langsung ke lapangan. Hitungan ke 10 sudah baris di lapangan. Bagus, melatih disiplin. Oke. Tapi kalau kamu disuruh push up 200 kali, jangan. Tanpa berhenti jangan. Ya, disuruh push up 200 kali tanpa berhenti jangan. Ya, tapi kalau masih wajar, silakan sudah ini hitungan ke 10 sudah baris di lapangan. Bagus, melatih disiplin. Oke, semoga ke depan nanti kita sama-sama dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita, di lingkungan kelas, juga di lingkungan pramuka SMA Negeri 19 Palembang. Semoga ke depannya nanti kamu menjadi siswa yang berprestasi. Amin. Menjadi siswa yang menjalankan budaya positif. Amin. Menjadi siswa yang berprestasi. Amin. Menjadi siswa yang unggul. Amin. Menjadi prasimbel yang sejati. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum Pak akhiri, kita sama-sama tepuk pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.